Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Renaisti. Saya dengan NIM B1A12202. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model regresi linear sederhana. Yang selanjutnya yaitu model regresi linear sederhana yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI. YI sama dengan pengeluaran mingguan keluarga, XI sama dengan pendapatan mingguan keluarga. Untuk tingkat XI tertentu yang diharapkan tingkat pengeluaran makanan adalah YI per XI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. Selanjutnya, sifat-sifat sederhana model regresi linear. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI. Yang kedua, E sama dengan dalam kurung UI sama dengan 0 atau E sama dalam kurung YI ditambah beta 1 sama dengan beta 2 XI. Yang ketiga, var dalam kurung UI sama dengan OHAN kuadrat per VAF YI. COV dalam kurung UI di UI, UJ sama dengan COV YI di YI, YJ sama dengan 0. XI atau tidak konstan untuk setiap pengamatan. 6 UI per N dalam kurung 0, OHAN kuadrat. YI garis N beta 1 ditambah beta 2 XI. Parameter formulasi beta 1 dan beta 2 adalah tidak diketahui populasi yang konstan. Formula yang menghasilkan sampel perkiraan B1 atau beta 1 topi dan B2 atau beta 2 topi. Nah, disebut estimator beta 1 dan beta 2. Kapan B1 dan B2 digunakan untuk mewakili rumus daripada nilai spesifik? Mereka disebut estimasi beta 1 dan beta 2 yang mana variabel acak karena mereka berbeda sampel dari ke sampel lainnya. Estimator adalah variabel acak. Jika penduga terkecil BI dan B2 adalah variabel acak, lalu apa milik mereka? Mean, varian, dan covarian adalah kemungkinan distribusi. Selanjutnya, bandingkan sifat-sifat penduga alternatif dengan properti dari penduga terkecil. Selanjutnya itu nilai yang diharapkan dari B1 dan B2. Rumus kuadrat terkecil estimator adalah dalam kasus regresi sederhana adalah B2 sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. B1 sama dengan Y rata-rata dikurang B2 rata-rata. Where di mana Y rata-rata sama dengan sigma YI per N X rata-rata sama dengan sigma XI per N. Pengganti YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI. Ke dalam B2 rumus yang dapat B2 sama dengan beta 2 ditambah N sigma XI UI dikurang sigma XI sigma UI per N sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat. Arti dari B2 adalah E dalam kurung B2 sama dengan beta 2 ditambah N sigma XI E dalam kurung UI dikurang sigma XI sigma E dalam kurung UI N sigma XI kuadrat N dikurang sigma XI kuadrat. Sejak E dalam kurung UI sama dengan 0, maka kemudian E B2 sama dengan penatsir yang tidak memihak. Nah,
Hasil E dalam kurung B2 sama dengan beta 2, maksudnya distribusi B2 itu terpusat di beta 2. Sejak distribusi B2 berpusat di beta 2, kami mengatakan itu B2 adalah tidak memihak estimasi dari beta 2. Spesifikasi model yang salah. Hasil ketidakbiasaan pada slide sebelumnya mengasumsikan bahwa kita menggunakan model yang benar. Nah, jika model bentuknya salah atau tidak ada variabel penting, maka E sama dengan UE dalam kurung UI tidak sama dengan 0, maka E dalam kurung B2 tidak sama dengan beta 2. Misalnya, Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2, X2 ditambah dalam kurung beta 3, X3 ditambah V. Penasir intercept yang tidak memihak. Dengan cara yang sama, penafsir B1 dari intercept atau suku konstan dapat terbukti menjadi sebuah tidak memihak penduga dari beta 1 ketika model ditentukan dengan benar. O dalam kurung B1 sama dengan beta 1. Ekspresi yang setara untuk B2. B2 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang sigma X rata-rata dalam kurung YI dikurang Y rata-rata per sigma XI dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. Perluas dan kalikan atas bawah menggunakan N. B2 sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat. Kita bisa lihat tabel di sini, yaitu yang digaris di sini koefisien yang ada angka-angka di situ. Nah, kita berbalik ke S di sebelah di situ yang ada tanda panah itu S titik E of regression, itu adalah Ohan topi. Yang di bawahnya itu adalah sigma E kuadrat topi. Nah, itu error, yaitu akar FAM dalam kurung BI. Varian B2. Mengingat keduanya YI dan UI memiliki perbedaan dari estimasi B2 adalah FAM B2 sama dengan Ohm topi kuadrat per sigma XI kurang sigma EE dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan Ohm topi kuadrat per sigma XI kuadrat. SE dalam kurung B2 sama dengan akar 8,50 kuadrat per 92,55 sama dengan akar 0,7809 sama dengan 0,8836. B2 adalah fungsi dari Y1 nilai tapi var B2 tidak melibatkan Y1 secara langsung. Varian B1 diberikan B1 sama dengan Y rata-rata dikurang B2 rata-rata B2 X rata-rata. Ini membedakan dari estimator B1. Nah, var dalam kurung B1 sama dengan Ohan kuadrat dalam kurung sigma X1 kuadrat XI kuadrat per N sigma dalam kurung XI kurang X rata-rata kuadrat sama dengan Ohan kuadrat dalam kurung sigma XI kuadrat per N sigma XI kuadrat. SE dalam kurung BI sama dengan akar 8,50 kuadrat dalam kurung 2235 per 20 dalam kurung 92,55 sama dengan akar 870,238 per sama dengan 9,3. Kovarian B1 dan B2. Kov dalam kurung B1 B2 sama dengan Ohan kuadrat
dalam kurung minus X rata-rata per sigma XT kurang X rata-rata kuadrat sama dengan OHAN kuadrat dalam kurung minus X rata-rata per sigma XI kuadrat. IF sama dengan jika X sama dengan 0, kemiringan dapat berubah tetap variannya. Selanjutnya itu memperkirakan varian dari istilah kesalahan OHAN kuadrat. UI topi sama dengan YI kurang B1 kurang B2 XI. OHAN topi kuadrat sama dengan X sigma T I sama dengan 1. UI topi kuadrat per N dikurang 2. OHAN topi kuadrat adalah penduga yang tidak biasa. Faktor apa saja yang menentukan varian dan kovarian? 1 itu OHAN kuadrat, yaitu ketidakpastian tentang Y. Nah, ketidakpastian tentang B1 dan B2 dan hubungan mereka. Yang kedua, semakin banyak menyebar XT dan nilai-nilai. Semakin percaya diri B1 dan B2. Yang ketiga itu lebih besar ukuran sampel N, semakin kecil varian dan kovariannya. 4 itu perbedaan B1 adalah besar ketika kuadrat XT nilainya jauh dari 0 atau kedua arah. Yang kelima, mengubah kemiringan B2 tidak terpengaruh pada intercept B1 ketika min sampai sampel adalah 0. Nah, tapi jika min sampel aktif, kovarian antara B1 dan B2 akan negatif dan sebaliknya. Sifat residu kuadrat terkecil. 1. Sigma UI topi sama dengan 0 atau sigma EI sama dengan 0. Yang kedua, sigma UI topi XI sama dengan 0 atau sigma EI XI sama dengan 0. Yang ketiga, sigma dalam kurung YI kurang YI topi dalam kurung YI topi dikurang Y rata-rata sama dengan 0 atau sigma EI YI topi sama dengan 0. Yang keempat, garis regresi linear harus dilewati melalui main sampel dan Y. Pengurangan jumlah kuadrat. YI sama dengan Y rata-rata sama dengan YI kurang YI topi ditambah YI topi dikurang Y rata-rata. YI bisa diganti dengan U. Nah, untuk mengukur varians, sigma dalam kurung YI dikurang Y rata-rata kuadrat sama dengan sigma YI dikurang YI topi ditambah dalam kurung YI topi dikurang Y rata-rata kuadrat. Nah, selanjutnya sigma dalam kurung YI dikurang Y rata-rata kuadrat sama dengan sigma YI dikurang YI topi kuadrat ditambah sigma YI topi dikurang Y rata-rata kuadrat. Nah, sigma dalam kurung YI dikurang Y rata-rata kuadrat yaitu TSS, yaitu jumlah total kuadrat. Yang kedua RSS yaitu sigma dalam kurung YI dikurang YI topi kuadrat, yaitu jumlah sisa kuadrat. Yang ketiga itu ESS, sigma dalam kurung YI topi dikurang Y rata-rata kuadrat, itu menjelaskan jumlah kuadrat. R2 ukuran kesesuaian. Mendefinisikan R2 sama dengan ESS per TSS sama dengan 1 kurang RSS per TSS sama dengan 1 dikurang sigma UI topi kuadrat per sigma dalam kurung YI per Y rata-rata kuadrat. R2 sama dengan sigma YI topi dikurang Y rata-rata kuadrat per sigma YI dikurang Y rata-rata kuadrat. 1 lebih besar dari R kuadrat. R kuadrat lebih besar dari 0. Alternatif R2 expression. R kuadrat sama dengan ES per TS
TSE sama dengan sigma dalam kurung YI topi dikurang Y rata-rata kuadrat per sigma YI dikurang Y rata-rata kuadrat sama dengan sigma YI topi kuadrat per sigma YI kuadrat. Sama dengan sigma dalam kurung beta 2 topi XI kuadrat per sigma YI kuadrat sama dengan beta 2 topi kuadrat sigma XI kuadrat per sigma YI kuadrat sama dengan beta 2 topi kuadrat dalam kurung sigma XI kuadrat per sigma YI kuadrat. Sama dengan beta 2 topi kuadrat dalam kurung SX kuadrat per XY kuadrat sama dengan sigma XI YI kuadrat per sigma XI kuadrat. Dalam kurung sigma XI kuadrat per sigma YI kuadrat sigma YI kuadrat kita tutup per sigma XI YI kuadrat per sigma XI kuadrat sigma YI kuadrat. Kita bisa lihat kurva di sini di atas di belakang saya. Sebagai R2 sama dengan 0, yang mana SRF. Nah, simulasi menunjukkan scatter plot data dari distribusi bivariat yang berhubung kedua variabelnya linear dapat mengubah nilai input kemiringan kesalahan standar estimasi atau devisa standar X. Untuk stempel data ini dapat melihat dampak perubahannya. Slide selanjutnya itu teori Gauss-Markov. Nah, mengingat asumsi linear klasik model, regresi paling tidak bias penduga kuadrat OLS BI1 dan BI2 adalah penduga linear, tak bisa terbaik atau blue adalah beta 1 dan beta 2. Artinya B1 dan B2 memiliki varian terkecil dari semuanya estimasi linear tak bias beta 1 dan beta 2. Notnya yaitu teori Gauss-Markov tidak berlaku untuk penduga estimasi non-linear. Unbiased atau tidak memihak. Nah, nilai yang diharapkan dari penduga estimasi sama dengan BK. Bisa kita lihat dari kurva ini. Garis di sini tuh B2 dan di sini beta 2. Ini memihak, ini tidak memihak, ini memihak tapi overstated. Distribusi kemungkinan penaksir kuadrat terkecil B1 garis N dalam kurung beta 1, ohan kuadrat sigma XI kuadrat per N sigma XI kuadrat. Yang kedua B2 garis N sama dengan beta 2, ohan kuadrat per sigma XI kuadrat. Nah, biasanya distribusikan di bawah teori limit pusat. Nah, jika Gauss-Markov berasumsi berlaku dan ukuran sampel besar N cukup besar, maka penduga kuadrat terkecil B1 dan B2 memiliki distribusi yang mendekati pendistribusian normal dengan asuransi yang lebih semakin besar nilai ukuran sampel N.
Efisiensi. BK adalah penduga tabias yang efisiensi jika untuk ukuran sampel tertentu N. Nah, itu perbedaan dari BK adalah yang terkecil. Konsistensi. BK adalah penduga yang konsistensi dari beta K jika kemungkinan BK adalah 1, artinya sebagai ukuran sampel menjadi lebih besar, maka itu BK akan menjadi lebih akurat. Prediktor kuadrat terkecil Y topik. Mengingat nilai penjelas variabel XI, maka kami ingin memprediksi nilai variabel terkait YI dari hasil perkiraan OLS. Nah, prediktor kuadrat terkecil itu adalah YI topik sama dengan B1 ditambah B2 XI. Nah, ringkasan dari dulu estimation. Berarti E dalam kurung BI sama dengan beta 1 dan E dalam kurung B2 sama dengan beta 2. Perbedaannya itu form dalam kurung B1 sama dengan OHM kuadrat dalam kurung sigma XI kuadrat per N sigma XI kuadrat N form B2 sama dengan sigma OHM kuadrat per sigma X1 kuadrat. Kesalahan standar atau devisa standar. SE dalam kurung BK sama dengan akar farm dalam kurung. Diperkirakan variabel kesalahan. OHM topik kuadrat sama dengan T sigma I sama dengan 1, UI topik kuadrat sama dengan N dikurang 2, E sama dengan OHM topik kuadrat sama dengan OHM kuadrat. Nah, standar error regresi perkiraan melihat OHM kuadrat OHM topi sama dengan akar OHM topi kuadrat sama dengan T sigma I sama dengan 1. UI topi kuadrat sama dengan N per N dikurang 2. Maka itu variabel maka itu adalah mandiri, variabel ditambah istilah konstan. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.